Ustazah Wiwi sedang baca apa? Oh, ini loh, di perpustakaan MI Perwanida ada buku baru. Oh, buku baru ya. Kita banyak loh buku barunya. Tapi sebelumnya kita sapa teman-teman dulu yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Kabar baik? Alhamdulillah, sampai hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bertemu kembali. Dalam apa ya bertemunya? Alhamdulillah, di minggu ini kita sudah masuk pada pengembangan diri. Dan di MI Perwanida ada pengembangan diri baru loh. Mau tahu? Nah, kalian tahu ini kita memiliki banyak buku-buku yang masih baru. Ini baru ditulis oleh penulisnya. Penulisnya kira-kira siapa, Ustazah? Penulisnya adalah Ustadz Ustadzah MI Perwanida yang pastinya hebat semuanya. Dan selain Ustadz-ustadzah yang menulis, ternyata juga ada anak-anak yang menulis di MI Perwanida. Nah, untuk tahun ini kita mewadahi bagi kalian yang memiliki hobi membaca dan menulis, yuk bergabung dengan Karya Tulis Anak. Sebelumnya kita kenalan dulu yuk. Saya adalah Ustadzah Eti Elvia Indrawati. Kalian dapat memanggilnya Ustadzah Eti. Dan di sebelah Ustadzah Eti ada saya Ustadzah Wiwi Rahayu Ningsih dan kalian bisa memanggil Ustadzah Wiwi. Kami berdua akan membimbing kalian dalam ekstra baru kita ini, yaitu Karya Tulis Anak. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak biodata Ustadzah Eti dan Ustadzah Wiwi. Perempuan asli Blitar ini memiliki nama lengkap Eti Elvia Indrawati. Sejak kecil memiliki kegemaran membaca dan menulis. Perempuan yang berdomisili di Dusun Ngade, RT 1 RW 5, Desa Gogoteso, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Jawa Timur ini menyelesaikan pendidikan terakhirnya S1 Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah di Universitas Negeri Malang tahun 2008. Dan menyelesaikan pendidikan guru sekolah dasar pada tahun 2016. Jejaknya yang lain dapat dilacak melalui Facebook yaitu Elivia Taraka dan Instagram Elivia Menanti Hujan Pagi Hari. Moto yang dimilikinya, aku bukan avatar, selama ada angin, tanah, air, dan hujan, imajinasi pasti seluas semesta. Komunitas kepenulisan yang diikuti, Ikatan Guru Penggiat Literasi atau IGMPL Kota Blitar, Arunika Cakrawala MI Perwanida Blitar, Komunitas Guru Menulis Indonesia, Kirah Racita Community, dan pelatih di pengembangan diri karya tulis anak MI Perwanida Blitar mulai tahun 2021. Ada beberapa karya yang sudah pernah diterbitkannya, antara lain 1. Karya solo kumpulan puisi anak yang berjudul Cermin Ajaib. 2. Antologi puisi malam berjudul Blue Blood Moon. 3. Antologi puisi Untayan Sedoka untuk Kekasih. 4. Antologi puisi 101 Malam. 5. Antologi kisah inspiratif Kilap Ramadan. 6. Antologi cerpen Filantropi Mimpi. 7. Antologi cerpen Wina and the Fairies. 8. Antologi cerpen Bundaran Sentono. 9. Antologi puisi Menua Bersamamu. 10. Antologi puisi Kenangan Manis. 11. Antologi cerpen Pelangi Persahabatan. Dan 12. Antologi Muridku Inspirasiku. Sedangkan perempuan yang satu ini memiliki nama lengkap Wiwi Rahayu Ningsih. Ia beralamatkan di Jalan Sawung Galing nomor 33 Kota Blitar.
ia menempuh pendidikan S1-nya di jurusan PAI Stain Tulung Agung. Moto yang dimilikinya, usaha tak akan mengkhianati hasil. Selama kita mau berusaha dan berdoa, pasti ada jalan menuju kesuksesan. Komunitas kepenulisan yang pernah diikuti antara lain Ikatan Guru Penggiat Literasi Kota Blitar dan Arunika Cakrawala MI Perwanida Blitar. Dan tahun pelajaran 2021-2022 sebagai asisten pelatih pengembangan diri karya tulis anak MI Perwanida Blitar. Karya yang pernah diterbitkan antara lain 1. Antologi cerpen Filantropi Mimpi, penerbit J. Maestro. 2. Antologi puisi Menua Bersamamu, penerbit Omera Pustaka. 3. Antologi cerpen Cinta dan Humor, penerbit Omera Pustaka. 4. Muridku Inspirasiku, penerbit Omera Pustaka. Kira-kira apa ya yang nanti akan kita pelajari dalam pengembangan diri karya tulis anak? Yuk kita simak baik-baik materi berikut ini. Penulis itu tidak dilahirkan tetapi diciptakan. Apa ya maksudnya? Yuk kita simak materi pengenalan karya tulis berikut ini. Mulai sekarang, ayo kita biasakan gemar membaca dan menulis. Membaca apa ya? Tentunya kalian semuanya sudah pernah membaca. Entah itu membaca buku, surat kabar, novel, cerpen, cerita rakyat, komik, dan lain-lain. Apa ya yang dimaksud dengan membaca? Menurut Wikipedia, membaca adalah kegiatan melihat tulisan bacaan dan proses memahami isi teks dengan bersuara atau dalam hati. Dan menurut KBBI, membaca adalah mengeja atau melafalkan apa yang tertulis. Masih menurut KBBI juga, membaca adalah melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis, bisa dengan melisankan atau hanya dalam hati. Secara umum, membaca adalah sebuah proses menuangkan kembali gagasan atau ide yang terdapat dalam sebuah teks atau tulisan serta informasi yang digagas oleh penulis. Ternyata membaca banyak manfaatnya. Apa ya kira-kira? Membaca memiliki manfaat antara lain mengurangi kecemasan dan kegundahan, membuat otak berkembang, meningkatkan pengetahuan, menjadi pribadi yang lebih berpikir sebagai penghibur, dan meningkatkan daya ingat. Membaca juga sebagai sarana untuk mendapatkan informasi. Informasi yang diperoleh inilah yang akan mempengaruhi kualitas hidup si pembaca. Sekarang kita ke menulis. Menurut Wikipedia, menulis adalah suatu kegiatan untuk menciptakan catatan atau informasi pada suatu media dengan menggunakan aksara. Secara umum, pengertian menulis adalah menuangkan gagasan, ide, dan pendapat dalam sebuah tulisan. Meskipun menulis dianggap sebagai aktivitas yang menguras konsentrasi, tapi ternyata banyak juga loh yang ingin menjadi seorang penulis karena menulis itu memiliki banyak manfaat. Antara lain, tempat untuk menuangkan ekspresi, meningkatkan kreativitas seseorang, memperkuat daya ingat, menjadikan hidup lebih produktif, meningkatkan kemampuan berbahasa, media belajar yang baik, membuat bicara lebih lancar, media komunikasi terbaik, membantu mencapai tujuan, dan dapat menghasilkan uang. Membaca versus menulis.
Kegiatan membaca berbanding lurus dengan kemampuan menulis. Semakin orang banyak membaca, semakin luas wawasan dan pengetahuannya, sehingga ia memiliki referensi dan takkan kehabisan ide untuk menulis. Pembaca bukan berarti harus menjadi penulis, akan tetapi untuk menjadi seorang penulis, seseorang harus mutlak memiliki kebiasaan membaca. Saya ingin menulis, tapi selalu tidak punya ide dan sulit menyusun kata. Pernahkah merasa seperti kalimat di atas? Itulah yang dinamakan writer's block. Writer's block yaitu kebuntuan dalam menulis, yang dimaksud adalah salah satu tanda kita kehabisan ide dalam tulisan. Hal ini kemungkinan besar dikarenakan karena jarang membaca buku. Tentunya, jika kita jarang membaca buku, referensi kita begitu minim sehingga ide tak kunjung datang. Dengan banyak membaca, otak kita akan merangsang terbentuknya informasi baru di sistem daya ingat yang siap dipanggil kapan saja, sehingga kita tidak akan kehabisan ide lagi. Dan menulis itu membutuhkan ketekunan. Menulis tidak dapat kita dapatkan secara instan atau tiba-tiba pandai menulis dan menciptakan karya yang bagus. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan ketika belajar menulis. Ada niat yang sungguh-sungguh, hati yang ikhlas, yang artinya menulis tidak dalam paksaan. Banyak membaca, menulis secara tekun dan berkelanjutan, artinya menulis apa saja dan dilakukan sesering mungkin. Belajar dari apa saja, tahan terhadap kritik dan saran dari pembaca, tidak malas, selalu punya target, selalu menulis dengan gembira, menghargai karya diri sendiri dan orang lain. Akhirnya, kami ucapkan selamat datang di pengembangan diri karya tulis anak MI Perwanida Blitar. Berikut kontrak belajar menulis di pengembangan diri karya tulis anak yang perlu kalian perhatikan. 1. Memantapkan diri sejak awal ketika memilih pengembangan diri karya tulis anak dengan maksud punya komitmen dan sungguh-sungguh bahwa saya ingin belajar menulis dari hati, bukan karena dipaksa. 2. Memiliki laptop atau komputer. 3. Disiplin kehadiran. Artinya selalu mengisi daftar hadir di Google Form yang dibagikan di grup WhatsApp KTA. 4. Disiplin menyimak materi, baik materi yang ada di video maupun materi yang dibagikan lewat grup WhatsApp KTA. 5. Berusaha gemar membaca, bisa membaca cerpen, dongeng, artikel, opini, novel, puisi, komik, cergam, cerbung, surat kabar, dan lain-lain. Manfaatkan media online maupun offline. 6. Mengumpulkan tugas tepat waktu jika diminta mengumpulkan. 7. Jika ada tugas menulis, harus menulis mandiri, tidak minta bantuan orang tua atau orang lain untuk membuatkan. Jika hal tersebut terjadi, sama saja membohongi diri sendiri. 8. Utamakan kejujuran. Tidak mencoba menjadi plagiat atau menjiplak karya tulisan orang lain dari internet, buku, majalah, atau media lain. Sejelek apapun tulisan kita, masih sangat bagus daripada hasil plagiat. 9. Komunikatif
dan mau bertanya jika tidak memahami materi. Pelatih akan sering berkomunikasi dan menyapa di grup WhatsApp kapanpun dan tidak hanya terbatas pada hari Sabtu saja. 10. Jika suatu saat pengembangan diri KTA ada event penerbitan buku, bersedia membayar iuran penerbitan dan membeli minimal 1 buku untuk tiap siswa. Biaya penerbitan ditanggung bersama-sama. 11. Selalu bersemangat dan diharapkan tidak berganti-ganti pengembangan diri. Untuk kalian yang memilih pengembangan diri KTA atau karya tulis anak, kami ucapkan selamat datang dan selamat belajar menulis. Mari kita gemar membaca dan menulis untuk mewujudkan madrasah literasi. Anak-anak, ada sebuah kata bijak. Penulis tidak dilahirkan, tetapi dia diciptakan. Artinya, kita memang tidak mungkin dilahirkan untuk menjadi penulis yang sangat jenius atau penulis yang sangat mahir. Tetapi, kemampuan menulis siapapun bisa melaksanakan dengan cara belajar yang tekun dan melalui latihan-latihan secara bertahap. Untuk itu, mari sekali lagi untuk kalian yang ingin menjadi penulis atau bisa menulis dan memiliki hobi gemar membaca dan menulis apapun itu, yuk kita bergabung dengan pengembangan diri karya tulis anak. Orang yang menulis akan dikenal dunia karena tulisan akan selalu abadi dan akan sampai pada hati pembacanya. Demikian pertemuan kita untuk minggu ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa mengisi absen yang sudah disediakan di link Google Form dan yang sudah di-share di WA grup kita. Dan jangan lupa kerjakan tugas dari Ustazah tepat waktu. Terima kasih. Arigato, gracias. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.